Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan pada sesi ini mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando berikut ini. Untuk diketahui ya, Paus itu datang ke Indonesia atas undangan pemerintah. Dia sendiri sebenarnya datang untuk menemui umat Katolik. Namun pemerintah memintanya untuk berbicara dengan umat Islam dan umat beragama lain melalui rangkaian acara di berbagai lokasi berbeda. Yang ingin dibangun adalah komunikasi antar agama, antar negara, antar budaya. Kita harus ingat, Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sementara Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Kunjungan Paus ke Indonesia jadinya merupakan acara untuk menanam dan mengembangkan perdamaian di dunia. Bila semua umat saling memahami dan menghargai, dunia akan terbebas dari peperangan, perkelahian, dan perpecahan berbasis agama, suku, ras, dan antar golongan. Lantas kenapa juga Alfian harus mempertanyakan kebijakan WFH yang dianjurkan pemerintah? Bukankah kebijakan WFH itu dianjurkan sekedar untuk mengurangi potensi tingkat kemacetan dalam 4 hari kunjungan Paus? Kenapa itu harus dipersoalkan? Lantas soal adanya imbauan pemerintah agar stasiun televisi tak perlu menyiarkan azan maghrib saat misa Paus ditampilkan secara live. Itu kan imbauan normal-normal saja. Lagi pula yang minta bukanlah pihak Paus atau gereja melainkan pemerintah. Kenapa Alfian harus marah-marah pada Paus sampai-sampai dia perlu dideportasi? Tapi setelah bertanya begitu, saya sadar Alfian memang ingin menumpahkan kebenciannya kepada Paus, kepada umat Katolik dan Kristen, serta kepada semua pihak yang mendukung kehadiran Paus, semata-mata karena cara berpikirnya memang sempit. Dia tidak ingin umat Islam bersahabat dengan umat Kristen dan Katolik dan bahkan dengan umat beragama lain. Orang seperti Alfian Tanjung ini adalah salah satu sumber masalah di Indonesia sejak lama. Pria yang kini berusia 50 tahun ini punya masa lalu yang memang tidak bersih. Dia misalnya pernah menuduh pendeta dan gereja melarang jemaatnya untuk mengikuti vaksinasi, sesuatu yang sama sekali tidak benar. Lantas dalam Pilgub DKI 2012, beredar pesan singkat dari Alfian agar masyarakat menyelamatkan Jakarta dari pemimpin yang memiliki hubungan kuat dengan anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler. Dia ketika itu mendukung pasangan Fauzi Bowo Nahrawi. Tuduhan soal anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler itu nampaknya dia tujukan pada pasangan Jokowi Ahok. Seperti Anda lihat, tuduhan itu jelas mengarang bebas. Lalu seperti saya sebut di awal, pada 2018 Alfian dijatuhi vonis penjara 2 tahun. Ini terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin Surabaya. Dalam ceramahnya itu ia menyebut koordinator staf sus Presiden Teten Masduki sebagai antek PKI. Dia juga menuduh pihak Istana Kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam sejak Mei 2016. Dia diadukan ke polisi. Pengadilan akhirnya memutuskan Alfian terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau menimbulkan kebencian di muka umum. Dia dihukum penjara sampai 2020. Alfian sempat naik banding namun Mahkamah Agung menolaknya dan tetap menghukum Alfian selama 2 tahun penjara. Pada tahun 2018 juga Alfian sebenarnya diajukan pula ke pengadilan gara-gara cuitannya di Twitter yang menyebut PDIP 85% isinya kader PKI. Ya, tapi dibebaskan dari tuduhan karena ia hanya mengcopy-paste kalimat itu dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi, Alfian adalah contoh dari pemuka agama yang bisa terus mengganggu kedamaian di Indonesia. Saya sendiri tidak tahu persis seberapa populer dia sekarang. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, satu hal yang kemudian patut untuk dipertanyakan bersama-sama adalah mengapa orang-orang seperti ini nampaknya tidak berterima atau rusak ketika melihat hal-hal yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan ataupun aktivitas keagamaan Kristen. Mengapa? Bukankah kita semua dan sudah bersepakat kita mengakui secara bersama-sama bahwa bangsa dan negara Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang beragama, karena tidak hanya ada satu agama di bangsa kita di Indonesia, ada banyak agama resmi di bangsa kita di Indonesia.
Nah, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dipaparkan oleh Mas Ade Armando, salah seorang ustadz ya, seorang ustadz yang dikabarkan beliau tidak berterima ya mengenai kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan di sini seperti yang ada di layar ataupun screen Bapak Ibu sebagai informasi pembanding, di sini dikatakan bahwa Ustadz Alfian Tanjung minta Paus Fransiskus dideportasi ya. Lalu kemudian juga di sini direspon oleh pihak netizen ya. Anda yang bikin resah katanya. Oke, ini luar biasa ya respon dari netizen Indonesia. Lalu kemudian juga di sini ada satu lagi dikatakan bahwa sebut Paus Fransiskus meresahkan. Ustadz Alfian Tanjung minta kepala negara Vatikan itu dipeluk saja. Ya, lalu kemudian lagi di sini ada sebut kedatangan Paus Fransiskus meresahkan. Ustadz Alfian Tanjung diminta cek kondisi mental. Jadi Bapak Ibu semua, ini memang mengherankan sekali ya. Saya tidak menemukan alasan yang masuk akal dari pemaparan yang disampaikan oleh beliau mengenai tidak berterimanya beliau terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ya, terutama dalam hal ini Paus Fransiskus itu adalah pemimpin agama Katolik, karena ketika beliau datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu itu kan masyarakat yang beragama Katolik tentu saja mereka bergembira ya, tentu saja mereka senang, dan banyak sekali Bapak Ibu semua yang posting foto, posting video terkait dengan kedatangan beliau. Bahkan ya beberapa menteri juga di bangsa kita di Indonesia di kabinetnya Pak Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu itu ya banyak juga yang berfoto ya. Nanti saya coba bagikan kepada teman-teman ya, ataupun Bapak Ibu semua juga bisa searching langsung karena itu sudah lama sekali bisa dicek ya. Jadi Bapak Ibu semua, pada akhirnya saya secara pribadi melihat bahwa mengapa ya ada orang-orang seperti ini, dan sebenarnya kalau kita lihat kembali ke belakang justru saya jadi ingat ya, jadinya Bapak Ibu semua seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir ketika ada saudara kita yang beribadah, lalu kemudian ibadah sedang berlangsung tiba-tiba dibubarkan, bahkan ketika mengurus perizinan gereja pun juga begitu sulit sekali ya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu semua, yang sedang ramai juga dibahas di ruang publik beberapa waktu belakangan, terutama yang begitu luar biasa memberikan atensi mengenai hal itu adalah Bang Abu Janda Permadi ya, Bang Permadi. Jadi ini terkait dengan sekolah Kristen Gamaliel ya, yang ditolak oleh sekelompok orang, dan tentu saja mereka berbicara lagi-lagi Bapak Ibu semua mengatasnamakan agama ya, dan mereka akhirnya menolak terkait dengan rencana mendirikan sekolah Gamaliel karena itu sekolah Kristen Katolik teman-teman ya Bapak Ibu semua. Dan memang ini sesuatu yang sangat Bapak Ibu ya, yang sangat memilukan ya. Lagi-lagi di tengah-tengah kita mengakui Pancasila sebagai dasar negara, lagi-lagi di tengah-tengah kita mengakui bahwa semuanya sama ya. Apapun yang menjadi latar belakang masing-masing kita di bangsa di Indonesia ini punya kedudukan yang sama dan setara. Tetapi ya mengapa masih ada kelompok-kelompok tertentu yang nampaknya ya lebih sesuka hatinya ya melakukan pelarangan, penolakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan orang lain ya. Dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu semua, ini tidak bisa diabaikan kenyataannya yang sering sekali menjadi korban atas tindakan-tindakan intoleransi yang mulai dari pembubaran ibadah, pelarangan gereja, bahkan hingga ada yang merusak ya. Itu kan sering sekali korbannya adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang ada di bangsa kita di Indonesia, yang ya ada di beberapa wilayah, di beberapa daerah. Dan ini kita berharap sekali semoga di era kepemimpinannya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran sebagai Wapres, hal-hal mengenai intoleransi ini jangan lagi terjadi ya. Jangan lagi terjadi, terutama terkait dengan pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, ataupun kemudian sulitnya pendirian gereja. Kita berharap ya, hendaknya keadilan sosial itu Bapak Ibu ya, diimplementasikan ya secara baik, secara utuh di bangsa kita di Indonesia ini. Itu yang kita harapkan. Jadi bagaimana tanggapan dan respon teman-teman semua terkait dengan hal-hal seperti ini? Silakan disampaikan di kolom komentar yang tersedia.